Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Rizky Fadila. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi. Korupsi adalah benalu sosial yang merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar, bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian yang eksak. Di samping itu, sangat sulit mendeteksinya dengan menggunakan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun, akses perbuatan korupsi itu merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai, baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia seakan sudah mengalami titik yang mengkhawatirkan ya. Beberapa strategi pemberantasan dan penindakan tegas dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini ternyata tidak membuat jerah para pelaku tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut KPK sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pada dasarnya sudah melakukan perannya dengan baik. Akan tetapi, apa yang dilakukan KPK belum sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan korupsi pada era sekarang ini telah masuk dalam setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat secara umum. Penyebab korupsi itu dibagi menjadi dua faktor ya. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Contoh faktor internal itu dari aspek moralnya, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Sedangkan faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politis, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Apa sih peran pemuda Indonesia dalam upaya pencegahan korupsi? Yaitu keterlibatan pemuda dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif pemuda diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan misalnya melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan yang memberikan tentang pendidikan anti korupsi bagi pemuda yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Terus pencegahan korupsi. Strategi pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu yang pertama pencegahan, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga peraturan perundang-undangan, yang keempat kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, yang kelima pendidikan dan budaya anti korupsi, dan yang terakhir mekanisme pelaporan. Kesimpulannya adalah membudayakan gerakan anti korupsi adalah upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari penguasa atau pemerintah menanamkan pemahaman bahwa korupsi adalah perbuatan yang tercela berdasarkan agama, sosial, dan hukum. Gerakan anti korupsi akan menimbulkan budaya malu melakukan korupsi
dan sikap anti terhadap perbuatan-perbuatan korupsi dalam masyarakat, sehingga akan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan mengawasi prosesnya. KPK sebagai ujung tombak dan koordinator gerakan anti korupsi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.